Selamat pagi, Bu Silvi. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana keadaan Bu Silvi? Kabarnya hari ini juga Alhamdulillah nih. baik juga, Bu. Bagaimana, Bu, akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa di sekolah atau di rumah? Banyak Bu ini. Kebetulan kan minggu depan kita sudah ini ya masuk di tahun pelajaran baru dan kebetulan dalam pembagian tugas kemarin itu saya mendapat tugas di kelas yang baru, Bu. Selain Ya. itu juga ini Bu, ada tugas tambahan untuk kepengurusan BOS yang harus saya selesaikan laporannya. Begitu Bu. Iya, Ibu. Memang nggak ada habisnya ya, Bu, kegiatan kita itu baik di rumah maupun di sekolah. Iya Bu, berarti sama ini ya. Ya. Begini Bu Yuli, kelihatannya Bu Yuli kok kurang bersemangat. Apakah ada yang ingin jenengan ceritakan? Oh, ternyata Bu Silvi juga memperhatikan saya lebih ya. Memang Bu, terkadang memang itu menjadikan mood saya tuh nggak enak. Memang setelah mendapat ini ya Bu, tugas dalam pembagian tugas itu saya mendapat tugas di kelas baru itu saya mulai mencari informasi Bu dari rekan saya di kelas sebelumnya itu. Dan kebetulan ada informasi yang membuat saya merasa agak-agak gimana ya, agak kaget lah gitu. Ya nggak kaget juga, tapi memang merupakan tantangan bagi saya gitu Bu. Kalau boleh tahu kira-kira tujuan Bu Yuli setelah melakukan perbincangan ini nanti apa ya, Bu? Oke, jadi tujuan saya mungkin berdasarkan informasi tadi itu kan ada sedikit masalah yang menurut saya lumayan ya, karena saya terbiasa di kelas yang tinggi, sudah anak-anak itu sudah tertata gitu ya, sudah lancar semuanya, tinggal belajar ya enak gitu, kita tinggal mengarahkan, mendampingi kita aja. Nah ini tadi masalahnya ada beberapa anak gitu, 2 atau 3 anak itu masih mengalami hambatan dalam kemampuan untuk membaca dan menulis. Dan menurut saya itu sangat berpengaruh nantinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu Bu. Oh, gitu ya, Bu. Lalu hal apa yang akan Bu Yuli usahakan untuk mencapai tujuan yang Bu Yuli inginkan? Baik, karena tadi hambatan anaknya itu kan masih kurang lancar dalam membaca dan menulis. Kira-kira yang dapat saya lakukan dalam bayangan saya, pertama mungkin saya akan ini melakukan seperti tes awal Bu nanti di saat masuk itu untuk kemampuan membaca dan menulis. Jadi nanti saya tuh bisa mengetahui di mana ya letak letak kesulitan mereka. Jadi dari hasil tes itu tadi saya bisa menentukan langkah yang paling tepat dan efektif untuk mengatasinya gitu. Oh, bagus sekali nggih. Lalu apa dari jalan keluar yang nantinya bisa dilaksanakan selama melaksanakan misi untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira apakah ada hambatannya, Bu? Kalau hambatan dalam setiap yang kita lakukan itu pasti ada, Bu. Entah itu besar atau kecil. Dan saya rasa mungkin hambatan dalam permasalahan yang saya hadapi itu adalah keterbatasan waktu di sekolah gitu dalam bayangan saya. Selain itu juga mungkin ini dukungan atau kontribusi orang tua nantinya di rumah untuk membantu saya, untuk mendukung saya dalam meningkatkan kemampuan anak-anak tersebut dalam membaca dan menulis begitu Bu. Oh, baik, Bu. Oh ya, menurut Bu Yuli, dari masalah yang dihadapi itu yang ingin jenengan capai itu skala 1 sampai 10,
Kira-kira berapa yang Anda inginkan nggih, Bu? Baik, kurang lebih di angka 8 gitu Bu, itu menurut saya sudah lumayan bagus progresnya. Oh, ya. Dari beberapa hambatan yang Bu Yuli sampaikan tadi, dan skala yang ingin dicapai, kira-kira apa sih solusi yang bisa Bu Yuli lakukan? Baik, jadi pertama mungkin saya akan ini Bu, melakukan pendampingan lebih ya. Saya lakukan bisa setelah jam pembelajaran selesai begitu, dan saya tentunya harus minta ini ya, minta izin dulu atau konfirmasi dengan orang tuanya. Karena kebetulan rata-rata anak-anak itu kan ada memakai layanan antar jemput dari sekolah itu ya, pakai mobil. Jadi mungkin nanti saya akan koordinasinya tuh di situ, meminta waktu. Jadi orang tuanya tuh bisa mengkondisikan setelah kegiatan pendampingan yang saya lakukan itu selesai, mereka bisa menjemput seperti itu. Dan juga sekalian ya Bu, nanti saya juga ingin berkoordinasi gitu dengan orang tua untuk membantu putra-putrinya belajar di rumah begitu. Jadi meneruskan apa yang saya lakukan di sekolah biar konsisten dan berkesinambungan begitu Bu. Oh, begitu. Kalau diizinkan, bolehkah saya berbagi pengalaman saya? Mungkin itu bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini. Oh, saya malah sangat berterima kasih sekali Bu. Itu mungkin bisa Ya, memberikan saya inspirasi gitu. di Hmm. sekolah saya itu kebetulan dulu saya juga pernah mengalami hal sama ya Bu. Apalagi kalau kelas rendah itu kan membaca dan menulis itu kan dasarnya gitu ya. Iya, Kebetulan kalau di tempat saya memang tidak ada jemputan Bu. uh, Anak-anak itu full diantar dan dijemput oleh orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut, saya dulu itu memang memberikan pendampingan khusus bagi anak yang masih kurang ya kompetensinya dalam menulis dan membaca. Kemudian sehabis pulang sekolah itu Bu, saya meluangkan waktu untuk anak-anak tersebut. Saya berikan waktu istirahat jeda 15 menit. Kemudian saya memberikan bimbingan. Kemudian paling enggak itu minimal masih 1 jam ya. Karena memang anak-anak itu kan tidak bisa dipaksa terus menerus ya. Jadi ya sedikit-sedikit lah. Yang penting itu hasilnya tuh ada Bu. Jadi saya komunikasikan dengan orang tua dan orang tua menyetujui karena memang orang tua juga sibuk. Yang ibu-ibu itu banyak masuk ke pabrik pindang itu Bu sama udang, terus pabrik rokok. Jadi ya bagaimana orang tua untuk apa minta minta saudara untuk menjemput habis pendampingan. Seperti itu Bu. iya, baik. Terima kasih sekali Bu Ria tadi apa namanya, apa yang Ibu sampaikan itu sangat membantu saya. Jadi saya mulai punya gambaran begitu kira. Oke, terima kasih sekali Bu. Iya, tadi kan Bu Yuli sudah menyebutkan apa-apa yang akan Ibu Yuli lakukan ya untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira apa nih yang membuat prioritas Bu Yuli menjadi prioritas Bu Yuli? Ya, memang untuk meningkatkan kemampuan anak itu kan tidak bisa secepat itu ya Bu. Mungkin progresnya juga tidak akan terlalu signifikan. Tapi harapan saya itu paling tidak nantinya setelah saya melakukan pendampingan tadi, kemampuan mereka itu akan sedikit meningkat. Nah, yang menjadi tolak ukurnya nanti mungkin mereka saat saya minta untuk membaca nyaring begitu kan Bu. Biasanya memang dalam kegiatan literasi itu kan ada paling tidak mereka itu nanti tidak dalam membaca itu tidak terbata-bata, nah, lancar gitu untuk
artikulasinya juga jelas, seperti itu pelafalannya ya. Selain itu nanti untuk yang kemampuan menulisnya, jadi saya rasa mereka itu sudah bisa membedakan huruf begitu dalam menulis, terus tepat ya, penulisannya tuh tepat, rapi, dan sesuai dengan tegas yang diberikan. Begitu saja Bu, itu dulu. Oh, bagus itu Bu ya, Ibu Yuli sudah punyai tolak ukur untuk rencana Bu Yuli. Iya Uh, Bu. apa sih komitmen Bu Yuli untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan tadi? Komitmen saya yang paling utama ya, yang paling penting itu adalah mau meluangkan waktu Bu pastinya. Jadi nanti seperti tadi ya, saya dapat inspirasi dari cerita Bu Silvi itu pastinya saya harus meluangkan waktu baik nanti setelah pembelajaran ataupun di sela-sela istirahat saya mungkin kalau memungkinkan. Selain itu juga ini untuk menjaga konsistensi begitu. Saya komit di situ. Jadi untuk mencapai tujuan saya itu saya harus terus-menerus begitu konsisten untuk melakukan pendampingan gitu Bu. Oh, bagus sekali Bu. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Yuli untuk menjaga komitmen itu ya Bu? Baik, pertama lingkungan terdekat saya di sekolah pastinya rekan-rekan sejawat saya ya Bu, terutama mungkin yang saya rasa lebih apa ya punya kompetensi, terutama guru-guru yang lebih senior dari saya. Itu dulunya kan sekolahnya rata-rata di SPG, itu jadi kemampuan didaktik mereka itu penerapannya menurut saya lebih bagus ya untuk pembelajaran membaca dan menulis itu, karena saya dulu juga merasakannya waktu di SD. Dan selain sharing dengan rekan-rekan tadi, saya juga bisa mencari berbagai informasi, tips-tips pembelajaran yang menarik begitu, strategi itu kan sekarang banyak sekali video-video di short ya, di short video baik di Reel, Instagram ataupun aplikasi media sosial yang lainnya begitu Bu, yang bisa saya lakukan. Iya, saya yakin ya Bu Yuli pasti mampu melaksanakan komitmen yang sudah Bu Yuli buat untuk mencapai tujuan itu. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, harus yakin ya Bu. Saya juga jadi pengen tahu nanti hasil dari usaha Ibu itu seperti apa. Besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Dan iya Bu, siap. Ya, dan terima kasih ya Bu Yuli sudah mau sharing dan ngobrol-ngobrol. Bisa jadi bahan untuk refleksi saya juga. Iya, wah harusnya saya malah lebih berterima kasih sama Bu Silvi. Setelah ini, Bu, setelah obrolan singkat yang kita lakukan ini, perasaan Ibu kira-kira gimana ya Bu? Baik Bu, di sini saya merasa lega Bu, karena saya mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, dan juga akhirnya ini saya sudah mulai bisa merancang ya, punya gambaran apa nanti yang harus saya lakukan, gitu Bu. Ya, cukup sekian dulu ya Bu obrolan kita. Besok-besok lagi saya ingin mendengarkan cerita Ibu lagi. Selamat pagi Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Silvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.